Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, setelah sekian lama tidak ada video yang diupload, kali ini kita mulai mempelajari materi lagi melalui channel YouTube. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah ilmu pengetahuan alam mengenai hubungan gaya dengan gerak. Kita mulai. Tapi sebelum mulai ke materi, di sini Ibu ingin kalian memperhatikan gambar seseorang yang sedang menaiki karapan sapi. Oh iya, sekelas info bahwasannya karapan sapi ini adalah salah satu jenis olahraga perlombaan lah. Bisa dikatakan seperti balap kuda, tetapi ini menggunakan sapi. Dan karapan sapi ini merupakan salah satu ciri khas yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Perlombaannya seseorang menggunakan gerobak, kemudian menaiki gerobaknya dan ditarik oleh sapi. Siapa yang paling cepat mengelilingi start atau batas finishnya, dia pemenangnya. Seperti itu. Nah, jika kembali lagi pada gambar, bahwasannya di karapan sapi ini ada gerobak yang ditempelkan, kemudian gerobaknya itu dinaiki oleh seorang manusia. Kita tahu bahwasannya gerobak itu adalah benda mati, tetapi jika gerobak ini dikaitkan kepada dua ekor sapi, kemudian sapi menariknya, maka gerobak akan bergerak, ya kan? Manusia yang semulanya diam, misalkan di titik start, kemudian dia akan bergerak menuju ke titik finish. Nah, hal ini membuktikan bahwasannya gerobak pemain yang ada di karapan sapi ini dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya, khususnya gaya otot yang berasal dari sapi atau gaya tarikan sapi. Oke, sebenarnya materi mengenai pengaruh gaya ini telah dibahas pada video sebelumnya. Dan di kelas juga kalian telah dikenalkan faktor-faktor atau hal-hal yang akan gaya berikan terhadap suatu benda. Tapi di sini apakah kalian masih ingat pengaruh apa saja sih yang akan diberikan gaya terhadap benda? Ya, gaya akan mempengaruhi benda terhadap 4 hal. Yang pertama, menggerakkan benda diam, mendiamkan benda bergerak, merubah bentuk benda, dan merubah arah gerak benda. Untuk lebih meyakinkan atau lebih mengasah kemampuan kalian terhadap pengaruh gaya kepada benda, mari kita simak beberapa gambar contoh gambar kegiatan berikut ini. Oke, yang pertama di sini Ibu sajikan gambar seseorang yang sedang memukulkan ya kepalanya kepada sebuah kaleng. Di sini dari gambar ini apa yang teman-teman dapatkan atau apa yang teman-teman simpulkan? Pengaruh gaya apa yang diberikan kepada benda tersebut? Jika kalian menjawab bahwa gaya dapat merubah bentuk benda, maka kalian mendapatkan poin 100. Ya, dari gambar ini membuktikan bahwasannya gaya itu bisa merubah bentuk benda. Kenapa bagian gambar ini termasuk ke dalam gaya merubah bentuk benda? Karena alasannya, ketika kaleng yang semula bentuknya panjang, kemudian kita beri gaya otot berupa pukulan atau tekanan ya dari kepala, kalengnya menjadi pendek, menjadi tidak berbentuk ya, jadi penyok. Hal ini membuktikan bahwa gaya telah merubah bentuk benda. Atau jika tidak menggunakan kepala juga kalian bisa meremas, misalkan kaleng yang semula utuh atau botol minuman plastik yang semula utuh, kemudian kita remas menggunakan tangan gaya otot sehingga si botol plastiknya menjadi tidak berbentuk. Hal ini juga membuktikan bahwa gaya telah mampu merubah bentuk benda. Oke, gambar selanjutnya. Nah, di sini ada orang yang sedang bermain kasti ya. Dimana kan permainan kasti itu lebih ke kita harus jago memukul bola kasti yang dilemparkan. Menurut teman-teman dari gambar ini, pengaruh gaya apa sih yang terdapat pada bendanya?
Yaps, betul. Di gambar ini telah membuktikan bahwasannya gaya mampu merubah arah gerak benda. Loh, kenapa harus arah gerak? Karena dari gambar ini telah membuktikan bahwasannya semula kan si bola kasti dilemparkan oleh teman yang berada di seberang untuk menuju ke arah badan kita. Tetapi karena kita memberikan gaya berupa gaya otot menggunakan pukulan si tongkatnya, si bola kemudian terlempar. Arahnya yang semula menuju ke badan kita menjadi sebaliknya, menjauhi arah badan kita. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa karena adanya gaya, arah benda yang semula akan mendekati bisa kita balikan menjadi menjauhi. Seperti itu. Oke, gambar selanjutnya. Nih, mobil-mobilan remote. Siapa nih yang punya mobil-mobilan remote? Pasti anak laki-laki punya mobil-mobilan remote. Dari sini kan mobil diam ya. Mobil itu diam karena cenderung dia itu kalau tidak diberi dicas, dia itu dipasang baterai. Kemudian mobilnya bergerak. Oke, pengaruh gaya apa yang ada pada benda tersebut? Ya, pengaruhnya adalah gaya telah mampu menggerakkan benda. Kenapa? Alasannya karena benda mobil-mobilan ini kan semula benda tak hidup. Kemudian dia diberi gaya listrik, baik dicas di sumber listrik maupun dibeli baterai. Kemudian si mobilnya bisa bergerak ke sana kemari, dibelokkan kanan ke kiri, maju lurus. Hal ini membuktikan bahwa gaya mampu menggerakkan benda yang semulanya diam. Gambar selanjutnya. Ya, ini seorang pemain bola ya yang sedang menahan bola nih. Biasanya sih kalau di permainan bola kan kalian sebelum menendang bola ke arah lawan, biasanya bola yang menghampiri kita hentikan dulu kan, kita injak. Ini udah kelihatan banget bahwasannya pengaruh gaya yang diberikan adalah gaya mampu menghentikan benda. Nih, sebenarnya di sini ada dua faktor. Yang pertama, gaya bisa menghentikan benda, khususnya bola ini, karena bola yang semula menggelinding ke arah badan, kemudian kita berikan gaya otot, diinjak, maka si bola menjadi diam. Tetapi apabila kita tidak memberikan injakan kepada bola tersebut, bola yang semula menggelinding lama-lama bisa diam sendiri. Itu bukan karena ajaib ya, tetapi kalian perhatikan rumput-rumput yang ada di bawah bola. Rumput-rumput yang ada di bawah bola ini termasuk ke dalam permukaan yang kasar, yang mana semakin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Jadi besar kemungkinan bola akan berhenti juga karena dipengaruhi oleh gaya gesek. Berhubung di sini pemberhentian bolanya dipercepat itu oleh kaki langsung, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, maka gaya ototlah di sini yang lebih berpengaruh untuk menghentikan bola tersebut. Oke, seperti itu pengaruh gaya terhadap benda-benda di sekitar kita, khususnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan benda sehari-hari. Nah, tetapi teman-teman harus ingat lagi bahwasannya gaya juga berpengaruh terhadap gerak benda. Jadi ada hubungannya gaya dengan gerak. Masih ingat bahwasannya gaya dapat mempercepat atau memperlambat gerakan benda. Kalau gambar-gambar yang tadi kan kita lebih cenderung ke pengaruh-pengaruh gaya terhadap benda ya. Memang tujuannya kepada gerakan karena benda terjadi mengalami perpindahan tempat. Sedangkan di sini sekarang kita akan fokus bahwasannya selain mempengaruhi gerak benda khususnya pada perpindahan, ternyata gaya juga bisa mempengaruhi gerak benda pada kecepatan dan kelambatannya. Contohnya seperti seseorang yang sedang menaiki sepeda. Semula kan ada gaya yang kita berikan ya, sehingga si sepeda bisa berjalan, yaitu gaya otot. Tetapi pada saat kita menuruni sepeda
di turunan, khususnya di turunan bukit, maka kecepatan yang semula normal menjadi lebih cepat ya, 2 kali lipat. Bahkan tanpa kita menggayuh sepeda pun, sepedanya akan turun sendiri dengan kecepatan yang drastis gitu, kecepatan yang tinggi. Hal ini telah membuktikan bahwa gaya mampu mempercepat gerak benda. Tapi bukan gaya otot lagi yang berpengaruh. Jika di jalanan pudunan, maka gaya yang berpengaruh adalah gaya gravitasi. Jadi gaya yang selalu berusaha menarik benda untuk ke bawah atau untuk menuju ke pusat bumi. Tapi selain gaya gravitasi, misalkan kita bermain sepedanya di dataran nih, dataran yang biasa, yang datar. Kemudian kita mempercepat gaya otot, maka gaya otot juga bisa mempercepat gerakan benda tersebut. Atau kita yang semula bermain mobil-mobilan, menarik mobil-mobilan yang ditarik ya, misalkan yang didorong. Kemudian kita jalan, sedangkan teman kalian kemudian di sampingnya berlari. Otomatis kecepatan mobil-mobilan teman kalian akan lebih cepat dibandingkan dengan kalian, karena gaya otot yang diberikan juga lebih besar. Oke teman-teman, hanya segitu materi mengenai pengaruh gaya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini dengan seksama. Tugasnya akan diberikan berupa LKS. Wassalamualaikum warahmatullahi